Ya, halo teman RKN dimanapun Anda berada, jumpa kembali dalam program Diskusi Titik Temu. Inilah sebuah program perbincangan akhir pekan dari RKN Video dan Radio yang membahas isu-isu yang menjadi perhatian kita semua. Saya Hardi Hermawan, dan pada edisi akhir pekan kedua September 2023 ini, kita akan membahas tentang isu musimnya Capres cari pendamping. Kita tahu pendaftaran Capres dan Cawapres ke KPU sudah semakin dekat dan masih ada pasangan Capres yang masih menjomblo. Belum jelas pasangannya, masih mencari bobot, bebet, dan bibitnya. Kita akan bahas seperti apa para Capres itu mencari pendamping, dan saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber. Yang pertama ada senior saya, kawan saya, Ray Rengkuti, pengamat politik dari Lingkar Madani. Apa kabar Bang Ray? Baik sejauh ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya ada Dr. Subhan SD, pengamat politik dari Palmerah Syndicate. Apa kabar? Baik Mas Hadi. Baik ya. Sudah punya pasangan? Harusnya sudah ya. Harusnya sudah. Dalam hari-hari biasanya gampang cari pasangan itu. Narasumber saya yang ketiga juga tak kalah kerennya, ada Mas Arief Susanto, pengamat politik dari Exposit Strategik. Apa kabar Mas Arief? Baik Mas Ferdi, terima kasih. Oke, jadi kita akan mulai dulu. Bang Ray, saya akan tanya dulu yang pertama. Apa sih susahnya cari pasangan? Kali ini agak susah memang, karena kan yakin pasangan ini menentukan masa depan. Iya, udah pasti kalau itu. Dia, dan bobotnya tinggi sekali. Oke. Kalau dibandingkan misalnya 2019, Jokowi itu tiba-tiba Pak Maruf Amin. Ya, karena imamnya yang paling penting. Oke. Dan imamnya ini udah tinggi sekali, jadi siapapun makmumnya ikut aja gitu. Oke. Sekarang makmumnya ini nentuin juga, karena imamnya ini relatif elektabilitasnya hampir sama kan. Karena tidak ada incumbent, semuanya Semua katakanlah elektabilitasnya kurang lebih sama. Ya, jadi yang mungkin mendongkrak mereka itu salah satunya adalah wakil presiden ini. Oh. Karena lagi pula pada saat yang bersamaan kita lihat gejala, khususnya di Pak Prabowo nih, udah kembali stagnan gitu. Artinya Popularitasnya. popularitas dan elektabilitasnya. Ya, ya. Artinya beliau dengan gaya yang begitu-begitu aja rasanya akan sulit lagi tuh naik. Nah, oleh karena itu harus ditopang oleh siapa wakil presiden yang apa namanya dia, yang mampu mendongkrak. Jadi Anda ingin mengatakan wakil presiden dalam Pilpres kali ini akan jauh lebih menentukan kemenangan Iya, dibanding Pilpres dibanding Pilpres sebelumnya. Oh, iya. Dibandingkan 2019 ya. 2019 ada katakan Jokowi dengan siapapun. Jadi gitu ya. Makanya kan dengan Pak Maruf Amin yang nggak sama sekali kita lihat jadi juga. Jadi juga. Kalau sekarang nggak bisa semudah itu. Nggak bisa. Memang harus betul-betul dipilih. Dia harus memastikan bisa menyumbang suara, gitu ya, dan segala macamnya. Yang sebenarnya begitu ada 4 kriteria mencari calon wakil presiden. Pertama tentu elektabilitas ya. Elektabilitas. Setinggi apa di antara katakanlah nama-nama yang sedang beredar saat ini. Oke. Yang kedua isi tas. Kok langsung nomor 2 itu ya? Ya. Biasanya di terakhir itu. Oke, yang kedua isi tas. Penting ini, sebab jangan sampai milih calon wakil presiden kosongan. Kosong yang didanai pula, macet di tengah jalan. Oke. Jadi cuma waktu deklarasi gede, habis deklarasi selesai, macet udah habis. Malah ingin minta-minta juga. Iya, nah itu yang kedua. Yang ketiga? Nah yang ketiga adalah punya asosiasi yang kuat dengan setidaknya 2 organisasi. Yaitu? Masyarakat di tengah masyarakat kita. Organisasi besar, kalau ini kan NU dan Muhammadiyah. Yang punya asosiasi yang kuat lah. Dan tidak harus menjadi ketua. Paling tidak terrepresentasikan ke sana. Ya, asosiasi. Iya, asosiasi. Jadi orang kalau dia menganggap dia dekat dengan NU, dia dekat dengan Muhammadiyah. Makanya Anda pakai peci terus gitu ya? Kalau saya enggak. Sejak 20 tahun yang lalu, dari keempat begini saya nggak dipilih-pilih juga. Ya, kan? Dan yang keempat, apakah yang bagian dari elit partai atau tidak? Gitu. Nah, jadi dia ditaruh di bagian keempat. Jadi tidak terlalu penting ya? Karena itu tidak terlalu penting. Faktanya AHY keluar meskipun dia ada partai gitu ya. Iya. Caimin keluar dari Prabowo meskipun dia adalah elit partai. Jadi itu pertimbangan kedua menurut saya. Pertimbangan keempat. Pertimbangan pertamanya itu adalah elektabilitas, isi tas, asosiasi dengan organisasi massa terbesar, dan keempat baru bagian dari elit partai politik atau tidak. Baik. Nah ini menurut saya ya, 4 pertimbangan ini yang sekarang itu susah ya segitu aja. Ya mungkin akan dapat 3, 1 kurang.
atau cuma dapat dua kurang. Itu harus semuanya itu. Ya kalau memungkinkan semuanya kan memang bagus kan. Oh. Tapi kalau ternyata itu sangat sulit, ya kan setidaknya 3. Ya. Kalaupun ternyata sulit setidaknya 2, tapi jangan 1 dong gitu loh. Tapi kenapa Pak Anies Baswedan seolah-olah lebih mudah dapat nentukin itu? Gitu. Apakah yang 4 itu juga dihitung? Kan ada 3 tuh di Caimin. Yang pertama adalah elit partai kan, asosiasinya dengan NU kuat sekali kan. Ya meskipun itu ada 3 apa ada 2? Meskipun belum diuji kan, tapi sebenarnya kita asosiasi dengan NU jelas lah. Jelas kuat. Iya. Ya elit partai. Elit partai jelas. Jelas ya. Tapi ada 2. Isi tasnya? Isi tas saya nggak terlalu yakin. Elektabilitas gitu juga. Tapi kan dapat 2. Oke. Itu setidaknya itu. Jadi baru separuh sebetulnya dari Pak Caimin. Nah, menarik oleh karena itu kan mereka mau bidik pangsa pasar yang dibawa oleh itu Caimin ini. Ya. Pangsa pasarnya Caimin itu pemilih PKB dalam hal ini ya. Tentu, tapi di luar itu kan ada Jatim, ya ada NU, ya warga NU dan sebagainya. Tentu bukan hanya sebagai satu-satunya Caimin sebagai representasi. Paling tidak ada yang nyangkut lah ya. Gitu ya. Boleh jadi kalau ada tokoh yang lebih kuat dari Caimin, ke identitasnya, ke-NU-annya, asosiasinya ya, Caimin juga akan kesulitan untuk hal itu. Oke. Jadi itu prasyaratnya ada 4. Ya. Sekarang saya ingin ke Dr. Subhan dulu. Punya 4 kriteria juga atau lebih? Atau menurut Anda ada faktor lain yang membuat orang tuh susah mencari pendamping? Dari 3 calon paling tidak ada 2 yang masih belum menentukan. Pak Ganjar Pranowo dengan Pak Prabowo Subianto. Dr. Subhan. Iya Mas Ardi. Jadi yang namanya kawin itu emang nggak mudah ya. Susah itu loh. Udah ditanya sama orang tua, kamu ada calonnya? Sudah, tapi kapannya masih susah. Udah depan mata, susah juga ngelamar karena isi tasnya nggak ada, katanya gitu kan. Jadi apa dilihat tadi? Bibit, bebet, bobot, terakhir kan dibubut. Jadi bagus itu. Harus dipoles lagi. Harus dipoles. Jadi saya kira memang benar apa yang kata Mas Ray tadi. Sekarang itu lebih sulit menyari wapres kok daripada presiden. Ya paling nggak dalam 5 tahun terakhir ya. Ini lebih sulit lagi nih. Itu susah banget. Padahal kalau di zaman Soeharto itu wapres itu ban serep, nggak direken sama sekali. Nah sekarang dia yang menentukan setengah mati dan presidennya setengah mati tuh. Ingat nggak 5 tahun lalu ketika Pak Jokowi begitu sangat dilematis pada detik terakhir dia harus mengalihkan pada nama orang lain yang sudah disebut tadi kan. Nah ini kan tergantung tadi apakah termasuk tadi representasi saya bilang gitu kan. Jadi representasinya apakah ada komunitas, ada kelompok tertentu, ya kan? Atau misalnya di dikotomi kita kan banyak nih, ada Jawa dan non Jawa, Islam dan non Islam kayak gitu kan. Kemudian juga relasinya, kalau dia nggak representasi, dia punya relasi yang dekat tadi tidak? Biasanya memang 2 tadi itu. Relasi yang dimaksud itu relasi dengan kandidat capresnya atau relasi dengan partai-partai atau dengan apa maksudnya? Enggak, relasi dalam arti tadi yang 2 komunitas agama tadi. Nah, yang disebutkan tadi, bagaimanapun juga itu fakta di kita. Dan itu tidak bisa kita hindari gitu kan. Pasti ada kaitannya. Karena 2 motor utama inilah organisasi ini yang sering kali terjadi. Mungkin kalau ya kita bilang mungkin kelompok penekan lah, ya kan kayak gitu kan. Kalau Maurice Berger itu kelompok penekan, pressure group ya. Ini yang harus diperhitungkan. Tapi saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya capres maupun wakil presiden kita terlalu berputar-putar pada di titik permukaan. Kita tidak pernah berbicara ini menekan ke dalam pada demokrasi intinya. Karena kita berbicara tadi soal popularitas, soal elektabilitas. Tidak pernah kita berbicara kok misalnya yang kita bilang perang gagasan nggak pernah muncul. Semua sekarang itu mengarah selalu hasil survei. Ya kan? Padahal apakah popularitas itu memang yang seharusnya menjadi pilihan kita? Kenapa nggak YouTuber yang punya angka misal 30 miliar dia kan 30 juta pengikut yang kita ya kan Artinya harusnya Raffi Ahmad gitu ya. nah itu lebih mudah itu saya kira harusnya Pak kita kembali cara berpikir kita di politik ini mengembalikan kepada substantif yang benar kira-kira itu. Jangan terjebak dalam hal-hal yang sebetulnya di permukaan belaka dan ini yang sekarang terjadi Dan diikuti dan dipraktikkan oleh politisi. Dan dipraktikkan oleh politisi tergantung pada karena popularitas disebut survei
Lalu seberapa dia punya modal, lalu seberapa orang menganggap, mempersepsikan dia punya asosiasi dengan organisasi massa terbesar. Sebenarnya kan partai politik itu salah satu fungsinya adalah rekrutmen politik, pengkaderan pemimpin. Itu yang nggak jalan. Sekarang siapa aja bisa disabot. Nih tinggi kira-kira ya kan, wah melebihi dari 20% kayak gitu Mas Ray. Langsung saja dia main dulu-duluan. Sampai Aldi Taher bisa dapat 2 partai. Ya itulah makanya gitu. Jadi saya kira ini yang bikin masalah ini bermasalah adalah para pemain politik sendiri. Dia tidak membenahi bidangnya, tidak mentai rumah politiknya, sehingga itu semakin menjauh dari cita-cita kita. Oke, tahan sampai di sana. Saya ingin ke Mas Arief dulu. Benar nggak kira-kira Mas Arief? Singkat saja dulu. Jadi yang terjadi adalah para politisi kita tidak terlalu serius dalam menjalankan fungsinya sebagai politisi yang berkualitas, yang profesional, yang bisa menjalankan fungsi-fungsi partai secara benar, sehingga akhirnya bingung sendiri ketika dihadapkan pada keharusan memilih kandidat untuk maju di kontestasi. Iya, salah satu penyebabnya adalah karena pemilu itu dianggap sebagai puncaknya politik. Padahal jadi, bukan. Ya mestinya ada banyak puncak, bukan cuma satu. Ya kan, esensi berpolitik itu sebenarnya kan persoalan menegosiasikan kepentingan orang banyak. Salah satunya adalah dalam rangka memilih pemimpin. Nah, kita ini agak celaka memang karena begini. Kita menikmati situasi bebas justru ketika akses terhadap sumber-sumber daya itu timpang. Apa akibatnya? Ya politik kita menjadi sangat elitis. Kalau misalnya orang-orang seperti saya ya mungkin lebih banyak diletakkan sebagai penonton, bukan pelaku. Sebagai pemilih yang pasif, bukan pemilih yang kritis, bukan pemilih yang aktif. Nah itu kan problematik. Jadi karena sistemnya ini tidak terlalu ideal, akhirnya yang kita dapatkan pun mungkin perbincangan-perbincangan yang di permukaan saja untuk sesuatu yang sebenarnya kalau di negara demokrasi beneran ini harusnya bukan jadi problem gitu. Ya mestinya kan proses melahirkan pemimpin itu panjang. Kita tidak bicara tentang sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, tetapi track record yang panjang, yang itu kemudian membangun tidak hanya citra politik, tapi lebih dari itu reputasi. Nah, problemnya adalah kita ini terjebak pada public relations politik yang mengedepankan citra melampaui reputasi. Akibatnya itu tadi, sejauh populer maka itu menarik, sejauh elektabilitasnya teruji menarik. Citra melampaui reputasi. Jadi antara citra dengan reputasi itu dua hal yang berbeda. Kadang-kadang timpang. Dan semakin menarik kita akan bahas tentang bagaimana para capres di musim capres ini mencari pendamping dalam perbincangan di diskusi titik temu yang disampaikan oleh RKN. Kita akan kembali sesaat lagi.